Welcome back lagi di Steel Review. Nah guys, kali ini Mimin mau coba pakai namanya video guys ya. Nah jadi mungkin agak sedikit awkward ya, gak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menyampaikan apa yang ingin Mimin sampaikan sekarang. Nah jadi guys, jadi kita udah tahu ya, pasti kalian udah tahu pada di hari ini di tanggal 8 Desember. Tadi Mimin sih agak lihatnya di jam kira-kira mungkin jam 11. Itu jam 11-an Indonesia atau di WIB. Nah, jadi guys, bahwa ada info yang dimana sangat menyedihkan, yaitu dimana crypto mines itu pool rewardnya akan segera habis guys. Nah, jadi ini juga membuat namanya tokennya sendiri yaitu Eternal jatuh sampai ke namanya kita bisa lihat di $3 nggak salah itu guys ya. Nah, jadi sebelumnya Mimin mau kasih tahu dulu bahwa Mimin kita bisa bilang berduka cita lah untuk namanya dari pemain dari BNBH dan juga Crypto Mines. Nah, jadi sebelumnya Mimin juga main BNBH sebelumnya dan juga Mimin ada review kasus yang sama sih, dia dengan alasan yang sama yaitu BNBH itu pool rewardnya akan segera habis ataupun udah habis guys ya. Nah, kalau Crypto Mines juga itu akan segera habis dan mereka kalau untuk BNBH itu dia nggak punya uang lagi atau nggak punya lagi uang untuk dinamanya memasukkan namanya reward dan memutuskan devnya itu memutuskan untuk namanya untuk keluar dari gamenya. Nah, jadi guys, kalau untuk BNBH sendiri ya guys ya, kita udah tahu itu devnya itu nggak docs, jadi mereka gampang sekali ya untuk lari dari namanya solusi ini dan bikin game baru nanti ke depannya. Jadi kita nggak akan tahu ya. Nah, yang Crypto Mines ini mereka agak mungkin lebih niat daripada BNBH ya guys ya. Kenapa? Karena mereka ingin membuat namanya satu game yang dimana guys itu mereka ingin merelaunch dari namanya gamenya. Nah, gimana itu caranya? Kita akan langsung lihat dulu di namanya Crypto Mines Community Voting ini ya. Langsung kita akan gas aja. Nah, jadi guys, di Crypto Mines ini merupakan ataupun Mimin akan translate juga ya. Jadi Mimin akan translate untuk intinya aja karena ini terlalu panjang. Nah, untuk kalian kalau mau memang ingin baca semuanya, kalian bisa langsung aja ke deskripsi Mimin akan kasih namanya link yang ini ya. Nah, jadi ini guys, jadi Crypto Mines itu sebenarnya was born ataupun dilahirkan dari dream pun impian dari developer yang dimana ingin mempredososkan ataupun NFT P2E environment ya guys ya. Nah, jadi untuk beberapa memang waktu yang lama ataupun kayak beberapa bulan memang ini dia menjadi stabil, tapi guys, kata dari mediumnya ya guys ya, dari medium dari memang official. Nah, tapi guys, ini ketika udah stabil, gamenya semua udah oke semua, tapi ada yang tiba-tiba kita bisa bilang lah ada whale yang masuk dan itu mereka lebih namanya memprefer namanya eternal trading dan di dalam gamenya. Nah, jadi guys, ini memperbolehkan mereka membuat suatu snowball effect yang dimana membuat kenaikan dari ataupun permulaan dari dimana people akan masuk karena untuk membeli namanya eternal yang banyak ya guys ya, yang dimana juga bisa membawa namanya dam ya. Jadi ingat kalau di basic di crypto tuh pasti ada dam dan juga pasti ada pump. Nah, ada pump ada dam juga ya. Nah, jadi yang dimana guys, mereka juga ingin namanya ataupun yang well ini menaikkan tokennya habis itu menjual dan juga pastinya mendam ya. Nah, sembarang itu guys, sekalian itu di waktu itu juga pas orang udah dam, ada beberapa juga yang kita bisa bilang ya kayak influencer ataupun kayak beberapa signal kayak grup-grup gitu langsung food juga sekalian. Jadi sebelum dia orang ini jual, dia view dulu baru jatuh ya, itu ya jalan banget. Nah, jadi Mimi akan kasih lihat nih guys contohnya ya. Jadi Mimi akan buka Telegram. Nah, jadi yang kalian bisa lihat guys, ini ada Crypto Infodores, ini kayaknya dari Spanyol sana. Nah, jadi dia pertama kasih signal ya. Jadi dia pas harga 300 juta untuk signal, kalian bisa langsung beli. Nah, stopnya itu 200, ada stop lossnya juga. Nah, dasarnya itu ada Eternal beli ya gitu ya. Nah, jadi ini semua kontraknya udah semua. Nah, setelah itu guys, nah ini guys ada ini bot trade-nya juga ini. Nah, jadi dia bilang guys, good afternoon Eternal, sell all, will correct heavy. Nah, ini masih belum ya. Ini masih belum. Pas udah dia time ini mulailah semua udah jadi ini. Ini dia kata-kata dia juga. Dia bilang sih annoying my boss, are you anger ini karena Eternalnya hancur, beli Tabasco stuff and postal gini-gini. Dia pikir apakah dia memang akan ada di namanya di game ini selamanya. Jadi ini dream itu cuma hanya untuk yang orang kalah. Jadi kami memberikan tahu dan juga kami mengambil taking profit dari hype yang ada. Nah, jadi ini guys, jadi ada sirap pyramid game kayak car, bitcoin, guts akan jual semuanya. Jadi dia udah target semua ini untuk menjual. Nah, jadi untuk sekarang sendiri sih kalau untuk gas sudah mulai runtuh juga. Kenapa? Karena memang dia mengambil dari konsep dari Crypto Mines. Of course ya, kalau Crypto Mines hancur, ya ini juga hancur ya. Kan itu udah logikanya.
Nah, kalau untuk cryptocurrency sekarang masih belum gitu parah daripada yang kemarin, daripada CryptoMans. Bitcoin juga sekarang udah kita bisa lihat stabil lah. Cuman kalau untuk Bitcoin guys, Mimin nggak mau full, tapi ya kita bisa lihat perkembangan untuk marketplace-nya masih belum ada, yang dimana game-nya udah beberapa bulan udah jalan guys ya. Nah, jadi kita nggak tahu sih, karena ini memang ya namanya kalau masalah whale itu kan dia memang cari profit. Jadi kalau dia memang dam gitu sih, ya itu kan terserah mereka karena duit mereka ya gitu ya. Tapi ya kita memang bisa bilang kalau dari crypto ini, kalau dia nggak ada whale yang dam-dam gitu, ya masih bisa stabil. Tapi cuman ya sekarang udah begini ya, kita mau gimana lagi ya, pasti mereka ingin memberikan solusi ya. Nah, solusinya apa sih dari namanya tadi ini ya guys ya? Nah, jadi ini guys. Jadi yang Mimin mau bilang juga, apa sih solusi dari namanya CryptoMans ini? Nah, jadi mereka melihat nih guys. Jadi mereka juga mengobserve namanya tadi kejatuhan yang dari besar, kejatuhan yang sangat besar di namanya CryptoMans, yang dimana itu kepercayaan diri orang-orang itu semua udah hancur, yang dimana karena tokennya udah ke bawah ya. Jadi ini kan efek snowball. Jadi satu orang food dulu, udah sekalian diikuti dengan data tokennya jatuh, ya sekalian orang-orang semua panik semua gitu. Nah, jadi main problem ataupun problem utama dari NFT ini ya, untuk dimana itu NFT-nya terlalu banyak, dan juga dimana asetnya ini udah mencapai poin yang dimana investor itu nggak mau namanya menginvest kembali, ataupun nggak mau namanya mencoba untuk menginvest kembali guys ya. Kenapa? Karena asetnya itu udah banyak, jadi NFT-nya udah banyak. Ngapain kita beli NFT lagi, ngapain kita invest lagi ya, kita mau milking ya, kita mau ambil lagi duitnya dari NFT tersebut ya pastinya kan. Jadi buat apa kita invest kembali? Nah, jadi inilah apa artinya dari namanya yang mereka top highlight kan. Dari tipe reinvestment itu dibutuhkan ya, kenapa? Untuk menjaga healthy dan kolaboratif dari environment dari P2E pastinya. Nah, jadi harus ada namanya pergerakan investment, reinvestment, dan revenue baru untuk namanya sustainable ataupun ekosistem, atau menjaga namanya ekosistem dari namanya CryptoMans sendiri. Nah, jadi CryptoMans sendiri juga udah sangat di atas ataupun sangat rame, yang dimana udah membuat namanya refill pool-nya itu lebih dari 1,2 juta min per harinya. Nah, setelah jatuh kami ingin melihat angka-angka tersebut, di mana sekitar 50k, dan sangat sedikit ya minnya, karena memang kan udah jatuh, orang udah mikir ngapain kita min lagi gitu ya. Yang dimana mengakumulasi debt ataupun utang dari namanya trust dan investment dari game ini. Nah, jadi mereka ingin namanya memproposal ataupun memberikan proposal untuk voting. Nah, jadi intinya guys ya, ini mereka ingin membuat namanya satu baru lagi namanya CryptoMans Universe. Nah, jadi guys, ini mereka akan melaunching game baru yang dimana memberikan mekaniknya dan memitigasi dari manipulasi di luar dari tokennya, Oracle dari di dalam namanya time dari klaimnya. Jadi akan ada namanya Oracle tapi di waktunya untuk klaimnya guys ya, yang dimana membuat ekonomi akan berjalan, yang dimana mengallow ataupun memperbolehkan reinvestment dari konstan dan NFT dari waktu ke waktu. Nah, jadi tidak ada akan namanya pre-sale ataupun private sale dari token. Kalau Anda mempunyai namanya CryptoMans, kalian akan mendapatkan diskon guys ya dari namanya New Universe ini. Nah, jadi kami akan juga memberikan 3D World yang dimana kamu bisa mengeksplor dari planet dan collect resource-nya. Nah, jadi ini ada migrasi mekanik. Jadi CryptoMans Legacy akan kamu bisa membuat migrasi dari namanya CryptoMans Reborn yang di bawah ini ya. Jadi sekarang tuh Legacy dia membuat namanya CryptoMans Reborn ya. Nah, jadi kamu bisa mengconvert namanya fleet menjadi diskon tiket dari min untuk namanya CryptoMans. Nah, jadi guys, ini tergantung dari ranknya dan juga amount main power yang kamu akan diberikan di namanya diskon tiket dari min namanya CryptoMans Reborn ya. Nah, jadi ada game detailnya. Jadi cost dari Reborn itu akan lain daripada Legacy, dan min akan ada available untuk 3 minggu. Nah, jadi kalau misalnya minnya udah di disable, akan ada namanya breeding system yang diimplementasikan untuk mendapatkan new NFT. Jadi nggak akan bisa min terus ya guys ya. Kalau udah capai ya harus breeding gitu ya. Nah, jadi NFT akan ada lebih feature daripada namanya manpower, dan juga kontraknya itu akan diresponding dari namanya manpower dari fleet. Nah, jadi ada internal currency juga, itu CryptoMans Reborn. Dia itu namanya akan jadi dark matter, yang dimana akan menjadi constant in-game value dari satu ke satu dari USDT. Nah, ini sama kayak namanya kayak Ethereum ya guys ya, yang dimana bisa digunakan di in-game transaction ya. Nah, ini termasuk di marketnya. Jadi dimana kalian mengklaim dark matter, token ini akan juga diisu dengan Oracle System guys ya, yang dimana akan mensecure dari claim amount Anda. Nah, ada 5% dari rewardnya dari token ini akan di-deliver dari ke wallet setelah expedition. Nah, jadi dark matter ini akan bisa di-exchange selama setiap 15 hari. Nah, kami juga akan memburn namanya NFT untuk repair dari maintenance dari fleet Anda.
Nah, jadi juga akan namanya mini games di mana 3D World yang kamu akan bisa gunakan tokennya. Nah, jadi ada time dari developmentnya adalah 5 hari dari initial phase dan 2 minggu untuk first beta dari 3D functionality-nya. Nah, jadi ada tokenomics-nya ini. Jadi 1% dari token purchase dan 2% dari all sale akan digunakan untuk namanya di exchange ke namanya ke reward pool. Dan ini juga memperbolehkan external exchange dari token dari ke fuel game. Nah, jadi token supply juga 5 juta token. Dan marketing collaboration yaitu ada listing dari exchange dan other kolaborasi untuk 10% tokennya. Nah, reward pool itu 40% token, liquidity 50%, dan monetization project ini semua fee yang akan dikumpulkan dari minggu pertama akan digunakan untuk liquidity dan dibeli namanya new token. Setelah itu 20% fee akan dikumpulkan yang dimana digunakan untuk manajemen in game dan digunakan untuk namanya menambahkan liquidity dari 80% dan digunakan untuk cover cost, improvement, dan projectnya. Nah, jadi kalau ini di vote-nya di approve, lagi akan continue dan menggunakan. Nah, jadi kalau vote ini kalau di approve, jadi kalau temen yang sekarang itu akan lanjut dan dimana akan function normally sampai nama reward poolnya habis dan juga tidak akan bisa di continue payment ya guys ya. Nah, kalau tidak di approve ini akan sama juga. Jadi mau di approve sama nggak approve sama aja sih guys. Mereka akan habis ya. Jadi nggak ada pilihan juga sih sebenarnya, tapi mereka harus namanya membuat reward ataupun restart dari gamenya. Untuk namanya mereka mempertahankan dari sustainability dari Cryptomans ini diperlukan jadi namanya ini ya reward ataupun restart dari gamenya. Nah, karena sekarang udah inflasinya udah terlalu tinggi, jadi orang-orang itu takut untuk namanya reinvestment. Jadi dia butuh namanya restart baru untuk mengajak atau investor yang baru ya untuk namanya bermain di dalam game ini. Gimana sih caranya? Namanya ada di diskonnya. Dari diskonnya akan diberikan di ini ya, di marketplace-nya nanti. Nah, jadi akankah developer liquidity akan di lock? Nah, developer liquidity dari Cryptomans Reborn akan di lock di Unicrypt untuk 5 tahun nih guys ya, yang diperbolehkan exchange di namanya di future-nya. Nah, jadi karena akan ada presale atau enggak? Tidak ada jawabannya. Nah, jadi kenapa mereka lakukan ini? Nah, jadi guys, mereka mungkin masih mau ya, kalau Mimin rasa ya, mereka masih mau melanjutkan namanya Cryptomans ini karena Cryptomans ini ya memang kita lihat stability-nya sangat bagus ya dari sampai ada whale dam-nya itu. Nah, tapi kita nggak bisa memungkinkan guys, karena Cryptomans ini juga kolaps. Jadi beberapa mungkin project dari namanya Oracle akan juga kolaps guys. Nah, jadi guys, nanti di akhir ini Mimin akan kasih rumusnya gimana sih untuk biar kalian, ya ini sangat obvious sebenarnya sih, sangat ya nyata ya, ataupun sangat kita bilang obvious lah. Nah, jadi ada final measure untuk ataupun ini langkah terakhir yang di Cryptomans Legacy yang sekarang ini. Nah, jadi akan ada namanya 642.000 Eternal yang sekarang udah di unlock, yang dimana akan menjadi Cryptomans Legacy Reward Pool, yang dimana untuk memperpanjang namanya konstan dan masif withdraw dari yang dibelikan dari namanya Cryptomans Legacy ya, atau yang pertama. Nah, jadi next Eternal akan di unlock dan akan steadily ditambahkan sampai namanya reward pool jadi 0 guys ya. Nah, kalau dari 0 ya kita nggak bisa klaim lagi, yaitu gamenya berarti udah nggak bisa nge-run lagi ya. Makanya mereka pindah ke namanya Cryptomans Reborn. Nah, jadi guys, Mimin seterusnya kalian udah bilang ya, karena ini kan Oracle pertama yang udah kita bisa bilang sukses, tapi tiba-tiba kolaps ya karena dari whale-nya itu. Nah, jadi Mimin mau kasih tahu kalian guys, itu ada rumus yang sangat dimana Mimin ya udah bilang sering sih. Sebelum nggak pakai rumus sama aja sih guys. Tapi ya ini obvious banget rumusnya, yang dimana kalau jika modal kalian sama dengan sudah kembali, silakan tarik namanya modal kalian. Nah, jadi memang ada rugi juga, yaitu kalian rugi waktu ya. Tapi kalian setidaknya kalian udah dapat modalnya kembali. Dan cuannya itu nanti di akhir baru kita bisa dapatkan ya. Nah, jadi memang modal itu sangat penting dulu. Dan pastikan kalian kembalikan dulu modalnya. Jangan kalian serakah, modal kalian mau cuan lagi, kalian nggak mau kena taxnya, kalian nggak mau dapatkan modalnya balik, tapi kalian mau cuan terus. Nah, ujung-ujungnya kalau suatu hari kenapa-kenapa ya pasti kalian bingung karena semua modalnya udah habis juga. Nah, jadi kalau misalnya kalau pakai rumus itu, kalau kita misalnya udah bilang rumusnya ataupun kayak modalnya udah kembali, kalau kenapa-kenapa kalian udah punya modalnya kembali dan kalian bisa invest lagi ke game yang lain gitu ya. Nah, jadi seperti biasa, Crypto sangat kejam. Kalau kalian baru main, hati-hati. Kenapa? Karena banyak sales, banyak admin yang bekerja di apapun, banyak mod yang bekerja di project. Dia suruh Anda beli dulu gini, kasih tahu gini. Rupanya gamenya itu dipucuk, udah di tengah. Habis itu besoknya kenapa? Ya adminnya nggak tahu, karena dia kan cuma admin. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian buta
kalian baca dulu. Mimin tetap sarankan masuk dari awal. Terserah kalian mau bilang ini money game atau gimana, tetap pokoknya masuk dari awal. Mimin kasih tahu lagi ya kalau bahwa NFT game sekarang lagi diuji juga. Kenapa? Karena BTC juga turun. Semuanya turun, koinnya semua turun. Jadi yang bisa bertahan itu kemungkinan akan mungkin bisa naik lagi nanti di tahun depan ataupun ketika BTC udah namanya naik lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalau dia nggak bisa bertahan, ini akan memilah sesuatu ya, dimana NFT game memilih sesuatu dan ya kita bisa bilang lah NFT game itu akan keluar dan alasan yang berbeda-beda ya, seperti kayak tadi ya, poolnya reward habis, atau dia udah developernya nggak mau lanjut lagi, dia tiba-tiba rak gitu. Tapi ya kita lihat aja gitu gimana guys, ya kita mohon aja ataupun kita harap aja bahwa BTC bisa naik lagi, udah di resisten juga. Dan kalau misalnya kenapa-kenapa ya kita udah tahu ya guys ya, dunia kripto memang kejam. Yang kalian harus lakukan adalah kalian memanfaatkan momen dia hype, jual di pucuk, beli di bawah. Itu aja sih guys, jangan beli di atas, jual di bawah ya. Nah, jadi itu aja guys untuk namanya Crypto Mines. Nah, jadi Mimin ya bisa bilang sedih juga. Mimin juga punya Crypto Mines, belum klaim namanya Eternalnya itu tiba-tiba dia jatuh. Habis itu BNBH juga Mimin punya main juga. Itu Mimin ada sisanya 0,3 BNB mau diklaim. Sebelum diklaim rupanya udah ini guys, udah nggak bisa diklaim lagi, udah habis reward poolnya. Nah ya udahlah ya, tapi itu memang udah namanya risiko bermain namanya di crypto games ataupun NFT games. Nah jadi kalian jangan ya kebawa impinya dari enaknya earn, tapi menutup realita bahwa kalian juga bisa kehilangan uang. Jadi ini awareness juga buat kalian bahwa ya mau gimana guys, ini namanya crypto games. Hari ini kalian bisa makan steak, besok makan Indomie, ataupun paling parah makan Promac. Itu memang udah bisa. Nah jadi do your own research, do your own risk, dan juga pastikan kalian baca, jangan malas. Pelajari dari kesalahan Anda. Kalau kena scam kayak Mimin juga pelajari kesalahan Anda. Kalau kalian tiba-tiba kena sesuatu, kena phishing atau apa, pelajari kesalahan Anda. Jangan sampai kalian pakai main wallet atau main browser untuk browsing aneh-aneh. Nah semua itu harus dipelajari. Kita harus belajar semua ya kalau kalian mau maju guys. Oke, gitu aja dulu guys untuk namanya dari Crypto Mines Community ataupun Crypto Mines. Kenapa dengan Crypto Mines? Mimin akan update lagi untuk di video selanjutnya. Dan ini merupakan video pertama Mimin setelah beberapa lama ya kalau pakai video ya. Mungkin agak awkward ya, nggak apa-apa, kita akan biasakan aja. Nah kedepannya Mimin mungkin kalau udah ada waktu kita akan memberikan namanya AMA ataupun yang gimana, biar ataupun live ya, biar bisa interaksi dengan subscriber dari namanya Stio Review ataupun grup-grup NFT Indonesia. Oke, langsung aja selesai. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau kalian ingin ngobrol, kalian bisa langsung guys ke namanya NFT Game Indonesia ataupun ke Discord-nya guys ya. Nah, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu. Bye-bye. Why didn't I know from the very start?